saya akan sampaikan ini kepada publik. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law, tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Pertama, ya, kan nggak apa-apa dibantah. Ya, saya kira semua laporan itu harus diverifikasi dulu, Bang Aiman, dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima, kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan, tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan bahwasanya penyidiknya sudah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi, kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Sudah pernah baca pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya. Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba pernah baca Anda unsurnya enggak? Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 32, 35, kan kau tadi Anda jangan bantah. Bukan. Kalau Anda tidak mengerti unsur-unsur pidana pasal 32, 35, kan Anda jangan bantah. Anda tidak punya kompetensi. Anda bukan orang yang ada di Polda Metro Jaya. Intinya manipulasi data. Untuk mengerti pasal 32, 35. Manipulasi data. Hah? Coba unsurnya apa? Kok kau bertanya? Enggak unsurnya. Tunggu dulu kau. Pidana itu bukan jangan kau kayak cacing pidana. kepanasan. Coba unsurnya, dulu, coba. Ya? Coba unsurnya. Unsurnya apa? Unsurnya apa? Diam dulu. Pasal 32, 35 unsurnya apa? Bang Aiman ya. Oke, ini kan pengacara. Unsur pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana pasal itu ditolak apa tidak, lihat unsurnya, Bos. Anda orang hukum enggak ngerti. Itu ditolak, itu aja Enggak ngerti unsur pidana gimana sih? Katanya orang hukum, katanya ahli hukum. Tapi unsur pidananya aja enggak ngerti. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk kesempatan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. Oke. Saya ingin tanya kepada pengacara. Tunggu dulu Bang Roy. Itu kalau nggak paham baca buka handphone ya, Pak. Nanti. Silakan Bang Pitra. Dulu pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah ajarin itu, Bang. Dulu. Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak. No. Lu jawab dulu itu. Ini saya menghimbau dari hati yang paling dalam. 10 hari lagi adalah Dies Natalis ke-76 Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya cintai, Bang Respon cintai, Dr. Tifa dan seluruh Indonesia cintai. Karena UGM itu adalah UNES pertama negeri yang dibangun. Dan kenapa tanggal 19 Desember 49? Karena itu sebagai sindiran kepada Belanda. Ketika Belanda melakukan agresi ke Indonesia tahun 48, itu 19 Desember. Kenapa bukan ITB? ITB dulu sudah ada. Nah, Bu Kurnia senang kalau saya ngucap ini. Dulu namanya Teknik School ke Bandung. Ya, UI juga ada, Stovia dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi UI. UGM adalah universitas kerakyatan pertama. Jadi Bang Aiman, di forum yang sangat terhormat ini, saya mohon satu aja, jujurlah UGM. Minimal pertama kali yang jujur apa? Aktifkan kembali Lisa. Ya, Lane, kemudian Intelligent Service Assistant. Ya, Lisa jujur itu. Lisa tidak bohong dengan mengatakan. Jangan kemudian malah membuat ketidakjujuran terhadap Lisa. Itu sama kita masuk time tunnel. Dulu ada serial time tunnel. Kalau kita masuk time tunnel kemudian kita mengubah sejarah, nanti semua ijazah yang pada tahun-tahun lama rusak semua. Karena satu variabelnya Jokowi dibuat lulus, semuanya bisa. Yang nanti nggak lulus, saya juga minta dibikinkan lulus. Itu bahaya. Itu untuk Lisa. Jadi UGM, tolonglah 10 hari lagi murnikan kembali namamu sebagai kampus kerakyatan, sebagai kampus yang kemudian hidup lagi dan jujur. Ya, satu. Yang kedua, ya, kenapa saya tadi melakukan aksi bakar, dan itu bakar gak berbahaya, itu hanya asap kok, itu sulap itu ya. Gak ada bahaya. Bukan ada. Kenapa? Ada apinya. Karena di sini adalah lagi-lagi orang namanya Dian Sandi itu mengatakan asli, ya asli loh ini, dan itu hitam di atas putih, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian minggu yang lalu, ya tadi Dr. Respon sudah juga mengatakan ada Andi Aswan
yang berani memastikan ini scan asli. Padahal UGM di sini jadi pateng pletrot. Kenapa pateng pletrot? Karena aslinya gambar ini logonya ditarik-tarik ke kanan kiri. Jadinya perot, rusak. Ya. Inilah sebenarnya Dian Sandi, Andi Aswan dan salah seorang yang namanya Joshua Sinambela itu malah telah berani berbohong di depan publik. Terang-terangan dia mengatakan itu. Saya minta, kalau tadi ada pujian kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Pak Profesor Yusuf Leonard Henuk, Pak Beni Parapat, dan Pak Rustam yang ada di sini, itu sudah melaporkan orang-orang ini. Tapi apa jawaban kepolisian? Kami tidak berani memproses karena perintah pimpinan. Itu jawabannya. Anda valid dengan jawaban Valid, itu? Mas Rustam yang mengatakan Tidak berani. tidak berani karena perintah pimpinan. Nah, ini Coba Mas Rustam. forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Silakan. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan. Apa? Kita buka. Silakan. Ya, silakan Mas Rustam. Jadi apa yang Anda laporkan, lalu apa yang disampaikan, Anda tahu siapa yang menerima Anda dan seterusnya. Didampingi Mas Gafur. Ini lawyernya. Silakan. Oke. Iya. Oke, silakan. Rekan-rekan semua, Ya, Mama Asasam. Oke. rakyat Indonesia, Buktinya belum cukup. ini info yang akurat dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon, kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor AA itu Andi Azwan dan Andi Azwan. Joshua Sinambela. Atas Dan- apa? Atas apa? atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, karena diduga yang bersangkutan di forum rakyat bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Oke. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut diduga dimanipulasi, Oke. diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik. Itu kami membuka dari siang sampai malam mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa hukum, yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur-unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Masuk di konstruksi juga. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ketiga, ini praduga. Saya jawab 3-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Pimpinannya suruh panggil. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu 1. Kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan. Saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira,
Tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang Oke. sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena satu, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Wadir, itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Oke. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law, Oke. tetapi berdasarkan saya tanggapi, Bang Aiman. arahan pimpinan. Jadi Oke, Ya. baik. pertama ya, Dan Oke. laporan polisi itu tidak boleh ditolak karena kami punya bukti Supaya permulaan memang yang cukup. ada Bang Aiman ya. Oke, silakan. Saya kira penyidik silakan dulu Bang. Ya, silakan bantah. Anda mau bantah, silakan. silakan. Saya hadapi Anda. Nanti- Enggak, nanti bantah dikira aja. orang pula kita berantem. Bantah aja, Apa-apa, nggak apa-apa, silakan. bantah aja nggak apa-apa. Kalau Ya, Anda mau oke. bantah silakan, nanti saya jawab kepada Anda. Enggak apa-apa. Bantah aja Iya. nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Boleh silakan, bantah, silakan. boleh bantah. Tenang dulu, tenang. Oke. Kan enggak apa-apa dibantah. Ya, Saya boleh kira bantah. semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman, dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima, kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan, tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan Haji. bahwasanya penyidiknya sudah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi, kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE 32. 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Sudah pernah baca Jangan. pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya belum? Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba Pernah baca Anda unsurnya enggak? tunggu Unsur pidananya. dulu. Oke. Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda Lah. balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 3235, Kan kau tadi Anda yang- jangan bantah. Bukan. Kalau Pertanyaan- Anda tidak inilah. mengerti unsur-unsur pidana Ini pasal gini, 3235, kalau- kan kalau Anda jangan menjelaskan. bantah. Bertanya, Anda sudah tidak punya menguasai. kompetensi. Oke. Anda bukan Iya dong. orang yang ada di Polda Tapi Metro Jaya. intinya bahwa- Anda Manipulasi punya data. keahlian juga Oke, untuk mengerti oke. pasal Manipulasi data. 3235. Oke. Iya, nggak Manipulasi ngerti data. berarti. Hah? Coba Manipulasi unsurnya data. apa? Kok kau bertanya? Enggak unsurnya. Tunggu dulu Kita pidana itu kau. bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Coba Tunggu unsurnya, dulu, coba. ya. Coba unsurnya. Diam dulu. Unsurnya apa? Unsurnya apa? Diam dulu. Oke, silakan. Pasal Bang 3235 Aiman. unsurnya apa? Silakan. Bang Aiman ya. Oke, ini kan pengacara. Unsur pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana pasal itu ditolak apa tidak, lihat unsurnya, Bos. Anda orang Boleh hukum nggak ngerti. laporan itu ditolak, itu aja Nggak dulu. ngerti unsur pidana gimana Paling sih? sederhana, ini ada Katanya pakar orang pidana. hukum, Oke, katanya ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. Oke. saya ingin Saya satu tanya kepada closing pengacara. terakhir. Tunggu dulu Nanti, Bang Mas. Roy. Itu Kalau pasal nggak paham, baca pasal- saja. Nanti. Buka handphone ya, Bang. Nanti. Silakan Bang Pitra. Lihat dulu. Pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah ajarin itu, Bang. Dulu. Enggak. Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak. No. Lu jawab dulu itu. Oke, Lu bilang kalau itu. saya tanya Anda, Dijawab ya, Anda biar delik apa? sekarang waktu Lu terbatas. saya tanya Anda delik apa? Enggak. Saya balikin, saya tahu, saya orang hukum. Saya Karena lu tahu itu lu jawab sendiri sini biar Ya, terjawab. ya jawab Itu lah. delik Gua aduan tanya atau delik unsurnya, biasa? lo nggak ngerti. Tunggu dulu. Oke. unsur pidana nggak ngerti. Silakan Bang Mitra. Mau membela Aduh, kepolisian Bang tapi unsur Aiman. pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman aja kau ini. Handphone baca 3235. Udah. Nggak ngerti kamu. Tahu aja punya keras suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Oke. Baca dulu unsur pidananya. Saya tadi duduk di sini. Yang tanya